Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Nengsi, NIM 19022187. Baiklah, pada mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan ini, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Proses dan teknik supervisi pendidikan ini sebelumnya saya telah menjelaskan minggu sebelumnya tentang penyambung dari materi dari proses dan teknik supervisi pendidikan ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang proses, teknik, perencanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut dalam supervisi pendidikan, termasuk yang kita bahas adalah teknik individu, teknik kelompok, teknik langsung dan tidak langsung dalam supervisi pendidikan ini. Seperti yang kita ketahui, supervisi itu adalah rangkaian kegiatan yang diatur, yang diolah, dan semuanya beraturan, yang berhubungan satu sama lain, yang semua kegiatan itu diarahkan pada suatu tujuan untuk memperbaiki skill dan kemampuan guru untuk memberikan layanan kepada guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang terjadi di sekolah tersebut. Dan secara garis besar, bahwa kegiatan dalam proses supervisi secara umum ada beberapa bagian, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua evaluasi, dan tindak lanjut, dan minimal kegiatan yang terjadi atau dilaksanakan di sekolah oleh bersama kepala sekolah atau supervisor lah. Minimal ada 4 proses, yaitu perencanaan. Nah, artinya bahwa supervisi tidak mungkin tidak direncanakan. Semua direncanakan, didesain sedemikian rupa sifatnya, dari sisi waktu, orangnya, problem, kelompoknya, jumlahnya, itu didesain sedemikian rupa, serta menemukan data empiris dan bagian-bagian memikirkan solusi yang baik, bagaimana dipilih, termasuk nanti dalam proses bagaimana dan kenapa digunakan. Selanjutnya kita coba lihat yang pertama, bagaimana proses perencanaan. Perencanaan supervisi ini seharusnya disusun, didesain sedemikian rupa oleh mereka yang dikategorikan atau disebut sebagai supervisor, untuk kita sebut orang yang memberikan supervisi pendidikan kepada guru, supaya semuanya menjadi teratur dan terarah. Role-nya adalah rencana. Nah, pelaksanaan supervisi itu diawali dengan rencana yang awalnya diduga atau barangkali banyak pihak yang wajar dan lain sebagainya, karena ada problem atau tanda kutip seperti guru, masyarakat kecewa bahwa yang tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan belajar gurunya. Kegiatan ini tidak hanya diberikan untuk mereka yang bermasalah saja, tetapi diberikan kepada semua, apapun problemnya, yang pada akhirnya memberikan dampak kepada proses pembelajaran pendidikan kepada anak di sekolah. Nah, tujuan utama secara bersama-sama duduk dalam rangka memberikan layanan untuk meningkatkan proses skill, kemampuan, membantu dalam tanda kutip orang yang dibantu atau orang yang ingin dibantu. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan yang dibuat oleh seseorang supervisor, yaitu yang pertama ada tujuan supervisi. Nah, tujuannya itu apa? Dan yang kedua ada alasan. Alasan ini kenapa kegiatan tersebut perlu dilakukan. Dan yang ketiga, bagaimana metode dan teknik yang masih dipilih dan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu siapa yang akan dilibatkan atau diikuti serta disertakan dalam proses setiap kegiatan. Selanjutnya,
yang pertama tadi kan ada perencanaan. Nah, yang kedua kita masuk tentang dilaksanakan atau pelaksanaan. Nah, diambil dari di sini kita dapat saya mengambil pendapat para ahli, yaitu menurut Rifai bahwa pelaksanaan pendidikan seharusnya mengikuti yaitu pengumpulan data, karena supervisi adalah proses membantu guru atau masalah dan mendapatkan kemampuan layanan untuk memberikan atau mendapatkan skill mereka. Maka perlu data real, data empiris selama proses yang terjadi. Melalui riset yang sangat panjang, misalnya dari teman sejawat, laporan dari siswa, atau memang kita sendiri supervisor melakukan perjalanan untuk melihat fakta-fakta dari si guru, atau banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk menemukan data empiris yang membantu kita untuk melakukan supervisi pendidikan. Yang kedua, menurut Rifai, yaitu setelah pengumpulan data tadi, yaitu melakukan penilaian. Nah, data yang sudah dikumpulkan perlu diolah sedemikian rupa. Data-data menta tersebut dikelola, data-data kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan peserta didik, guru, serta beberapa faktor penunjang dan berbagai faktor penghambat dalam belajar mengajar terkait dengan gurunya. Nah, kegiatan yang ketiga menurut Rifai dalam pelaksanaan ini adalah mendeteksi kelemahan. Nah, kita tidak mencari-cari kesalahan dalam tanda kutip seperti makna negatif supervisi tempo dulunya yang mendekasikan sebagai proses mencari kesalahan. Tetapi sekarang kita tidak hanya mencoba mendeteksi saja tentang persoalan itu. Pada titik ini, supervisor mencoba mencari kelemahan dalam belajar mengajar sehingga mendeteksi berbagai titik masalah, dan supervisor mencoba memperhatikan tugas guru tersebut. Yang keempat dari pelaksanaan itu menurut Rifai adalah memperhatikan kelemahan atau memperbaiki kelemahan. Pada tahap ini dilakukan perbaikan dan juga peningkatan kemampuan melalui berbagai strategi. Nah, kemudian yang kelima menurut Rifai dalam pelaksanaan ini adalah melakukan bimbingan dan pengembangan. Jadi setelah melakukan semua proses tadi, jadi kita bimbing dan kita lakukan peningkatan. Supervisor perlu melakukan bimbingan yang dimaksud agar apa diperolehnya bisa diterapkan, sehingga layanan yang kita berikan bisa dilakukan secara pelan tapi pasti dan diaplikasikan oleh yang bersangkutan dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga adanya perubahan ini dinamakan bimbingan dan pengembangan. Selanjutnya yang ketiga dari kegiatan proses supervisi pendidikan ini adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini dilihat sejauh mana supervisi pendidikan ini diberikan kepada guru tertentu, sehingga memberikan hasil seperti apa yang kita rencanakan lebih awal. Nah, evaluasi secara umum memang mempunyai tujuan yang sudah kita capai dan hal-hal yang sudah dilakukan dan hal-hal yang sudah dilaksanakan. Jadi harus dilakukan evaluasi yang dilakukan seperti dilakukan wawancara, bisa angket yang digunakan, serta observasi bisa dimanfaatkan, penampilan tertentu juga dan tingkah laku guru dalam proses kegiatan keseharian, serta bisa melakukan kunjungan kelas, pendapat sesama guru, orang tua, siswa, dan sebagainya. Semua itu menjadi satu data akurat bagi supervisor untuk menjadi data evaluasi. Selanjutnya kita mau masuk tentang proses supervisi pendidikan, yaitu tindak lanjut. Nah, di sini tindak lanjut
yaitu kegiatan-kegiatan dalam tindak lanjut ini bisa kita sebut terutamanya tetap fokus pada kegiatan pengetahuan pengajaran yang memberikan dampak bagi guru dalam proses mengajar. Hasil analisis ini nantinya yang harus diteliti lebih dalam lagi. Nah, dalam tindak lanjut kita akan membahas hasil di mana catatan supervisor semuanya dapat dimanfaatkan kegiatan pembelajaran guru dalam rangka meningkatkan keprofesionalan mereka, setidaknya dapat mengurangi kendala yang muncul atau dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran tersebut. Kemampuan komunikasi harus benar-benar dikenalkan atau dipunyai oleh supervisor. Membangun personal menjadi satu titik kegagalan personal supervisor dalam menuntaskan supervisi di sekolah. Selanjutnya, syarat menjadi supervisor itu sangat besar atau sangat luas dan sulit sekali mendeteksi mereka-mereka yang satu titik saja. Cara-cara menjadi tindak lanjut dari supervisi yang dilakukan supervisor tadi, yang pertama yaitu ada mereview rangkuman penilaian. Nah, rangkuman penilaian dinilai sekian lama bahkan sekian tahun dari rangkuman kemudian direview satu persatu. Nah, yang kedua, membuat rencana aksi supervisi pendidikan berikutnya. Rencana yang akan diatur dan dilaksanakan berikutnya. Dan yang ketiga yaitu melakukan implementasi atas rencana aksi pada masa-masa berikutnya. Dan ada 5 langkah dalam melaksanakan supervisi, mulai dari yang pertama yaitu menciptakan hubungan harmonis, dan yang kedua melakukan kebutuhan, serta yang ketiga menilai, dan yang keempat merevisi, dan yang kelima mengembangkan strategi dan media. Nah, sekali lagi ada 5 langkah dalam melaksanakan supervisi pendidikan, dimulai dari menciptakan hubungan harmonis, melakukan kebutuhan, mengembangkan strategi dan media, dan yang keempat menilai, serta yang terakhir yaitu merevisi. Nah, selanjutnya ada 3 cara tindak lanjut seorang supervisi dengan seorang guru di sekolah, yaitu yang telah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk tentang teknik supervisi pendidikan. Setelah saya menjelaskan tentang proses supervisi pendidikan tadi, nah ya sekarang kita masuk tentang teknik supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu individu teknik atau teknik individu. Nah, di sini teknik ini bersifat individual dengan namanya saja yaitu individu. Nah, biasanya dipergunakan apabila supervisi yang kita hadapi memang secara perorangan, ini dilakukan secara individu atau perorangan. Ini tidak ada keharusan atau masalah yang dihadapi. Secara umum, kita lihat dari segala sumber bisa dikategorikan beberapa macam, diantaranya yang pertama yaitu classroom annotation atau kunjungan kelas. Nah, ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah yang didesain sesuai dengan rencana, tetapi jangan semua layanan supervisi diberikan atau diberitahukan sehingga nantinya menjadi kaku. Supaya lebih dekat, biasanya kepala sekolah melakukan kunjungan pada guru-guru atau diberikan layanan tertentu. Nah, tujuannya untuk menemukan kesulitan yang diberikan guru ketika berada di dalam kelas nantinya. Nah, dalam classroom atau kunjungan kelas ini ada 3 bentuk kunjungan kelas. Yang pertama yaitu kunjungan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Ini biasanya banyak terjadi di sekolah-sekolah yang melakukan supervisi pendidikan.
Dan yang kedua, kunjungan pemberitahuan yang telah disiapkan sedemikian rupa. Ini banyak juga dilakukan oleh sekolah-sekolah sebelum melakukan supervisi pendidikan. Dan yang ketiga, kunjungan memang didasarkan atas undangan guru sendiri. Dan yang kedua, dari teknik supervisi pendidikan itu, yang kedua yaitu teknik individual kelas. Nah, teknik individual kelas ini bentuknya yaitu kita mengenal dengan observasi kelas. Di sini dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama cara observasi langsung, dan ini artinya supervisor melakukan supervisi langsung guru-guru di kelas, dan yang kedua yaitu supervasi tidak langsung. Nah, tujuan dari observasi dan prinsipnya untuk sebaik mungkin mengumpulkan berbagai data yang real tentang kondisi yang sebenarnya yang digunakan seorang supervisor yang melengkapi dalam berbagai data untuk menganalisis kesulitan yang mungkin dialami guru dalam usaha memperbaiki hal terkait dengan skill pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk tentang yang ketiga dari teknik individual atau individual teknik, yaitu yang ketiga individual conference atau percakapan pribadi. Nah, di sini percakapan pribadi merupakan salah satu alat yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kegiatan supervisi pendidikan, di mana seorang supervisor dan guru dapat bekerja secara individual, memecahkan berbagai masalah atau problem yang dihadapi secara pribadi yang berhubungan dengan persoalan mengajar di kelas. Nah, ada juga istilah saling mengunjungi atau interview session, dan yang terakhir menilai diri sendiri. Nah, sekarang kita lihat arti intervention atau saling mengunjungi antara rekan guru yang lain yang sedang mengajar, saling mengunjungi untuk melihat berbagai persoalan yang menambah wawasan. Makna kita mengunjungi melalui orang lain mudah, tetapi menilai diri sendiri kadang-kadang sulit untuk melakukan, padahal yang paling tahu tentang diri kita sendiri adalah kita dan Tuhan. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang individual conference atau percakapan pribadi, selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok teknik, bagian dari teknik individual. Seringkali kita bahas adalah individual teknik dan teknik individual yang telah kita bahas tadi. Nah, yang pertama yaitu dari kelompok teknik individual ini, yang pertama ada classroom intervention atau kunjungan kelas, yang kedua observasi kelas, dan yang ketiga percakapan pribadi atau individual conference, dan yang keempat saling mengunjungi, serta yang kelima yaitu hal yang paling objektif, menilai diri sendiri. Kita masuk, dan selanjutnya kita masuk tentang teknik kedua dari kelompok teknik tersebut. Teknik kedua yaitu teknik supervisi yang digunakan secara bersama-sama atau berkelompok yang mempunyai masalah supervisi. Nah, di sini sehingga guru-guru melakukan supervisi. Ada beberapa jenis dari teknik kelompok atau teknik bersama ini. Yang pertama yaitu pertemuan orientasi bagi guru baru. Ini termasuk dalam kegiatan kelompok dalam pembinaan atau layanan supervisi, atau istilahnya teknik ini salah satu bentuk pertemuan yang bertujuan untuk mengantarkan guru-guru, terutama guru-guru baru yang baru diterima, untuk memasuki suasana kerja sebagai guna profesionalitas di tempat atau di sekolah tersebut. Nah, yang kedua yaitu rapat guru.
rapat guru ini dimanfaatkan dalam jenis atau suatu teknik dari supervisi dalam bentuk teknik kelompok. Nah, ini untuk memperbaiki suatu belajar mengajar, memberi wawasan, peringatan, dan sebagainya pada tindak lanjut bisa kita dapatkan skill untuk membantu guru-guru tersebut. Dan yang ketiga yaitu studi kelompok antar guru. Di sini untuk mempelajari berbagai hal, membahas, mendalami untuk pelajaran itu bersama-sama dan sehingga nantinya menemukan solusi secara bersama, menemukan ide-ide secara bersama. Dan yang keempat, seminar. Nah, istilah seminar ini adalah umumnya tukar-menukar pengalaman. Tukar-menukar pengalaman ini terkait apa yang mereka miliki. Jadi, yang termasuk dalam teknik kelompok itu masih banyak, misalnya diskusi perpustakaan, menghandle jabatan dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita masuk tentang teknik langsung dan teknik tidak langsung. Yang pertama yaitu teknik langsung. Teknik langsung artinya teknik yang digunakan supervisor untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru yang diberikan layanan supervisi ini dengan jelas, biasanya menggunakan bahasa langsung dan konteks pelayanannya ada keterbukaan antara dua belah pihak guru tersebut. Dan yang terakhir, kita masuk tentang teknik tidak langsung dari teknik supervisi pendidikan ini, yaitu teknik tidak langsung ini terjadinya proses layanan secara sadar dan tidak langsung. Dan sampai di sini dulu penyampaian materi saya pada minggu hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.